Vivat Jesu per cor Maria. Terpujilah hati Yesus melalui hati Maria. Pendengar Sidonian yang terkasih, selamat berjumpa kembali dengan saya, Frater Rafael Sudibyo SCY dari komunitas Laverna Padang Bulan Pringsewu, Lampung. Dalam resi renungan singkat Dihonian, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai dengan 25. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minum keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang-orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang."
Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Para pendengar Sidonian yang terkasih, siapa orangnya yang tidak menginginkan kelahiran seorang anak dalam keluarganya? Pasti semuanya menginginkan hal itu terjadi dalam keluarga mereka. Seperti halnya keluarga Zakaria dan Elisabet. Mereka sampai usia lanjut baru diberi momongan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel menyampaikan pesan kepada Zakaria saat ia sedang berada dalam bait Allah, bahwa Allah telah menjawab doa-doa mereka selama ini. Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki dan harus menamainya Yohanes. Karena ketidakpercayaannya itu, Zakaria menjadi bisu sampai pada saatnya tiba, ia bisa berbicara kembali. Allah telah memilih Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan kedatangan putra tunggalnya ke dunia. Yohanes Pembaptis dipilih oleh Allah dari keluarga imam, keluarga dengan keadaan rohani yang baik, serta keluarga yang taat kepada kehendak Allah. Dalam perkembangannya, Yohanes Pembaptis sangat dekat dengan Allah. Ia sebagai simbol pengharapan bagi orang-orang yang berjumpa dengan dirinya. Perjumpaan dengan orang-orang inilah yang digunakan oleh Yohanes Pembaptis untuk menyampaikan warta kedatangan Allah. Dalam mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Allah, Yohanes Pembaptis menyuruhkan pertobatan agar mereka yang berbeban berat karena dosa-dosa bisa kembali kepada Allah dengan penuh sukacita. Akan tetapi, selama Yohanes Pembaptis melakukan pelayanan kepada orang-orang di sekitarnya, banyak di antara mereka kurang memahami akan perkataan Yohanes Pembaptis mengenai Dia yang akan datang. Maka Yohanes Pembaptis memanggil Israel untuk melakukan pertobatan dan menerima pengampunan. Karena melalui pertobatan itulah kita semua dapat mempersiapkan kedatangan Allah. Untuk itu, mari kita semua dalam masa Advent ini juga membersihkan diri kita dari segala dosa kita, agar kita dapat mempersiapkan kedatangan Allah dalam diri kita. Semoga hati kudus Yesus merajai hati kita. Amin.